Alhamdulillah, Alhamdulillahirabbil alamin. Huwallazi ba'atsa fil ummiyina rasulan minhum yatlu 'alaihi ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah wa in kanu min qablu lafi dhalalin mubin. Asyhadu an la ilaha illallah al-haqqul mubin wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh as-sadiqul wa'dil amin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Faya ayuhal hadirun rahimakumullah, usikum wa nafsi bitaqwallah. Ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar fasholli li rabbika wanhar. Inna syani'aka huwal abtar. Shadaqallahul azim. Hadirin jamaah salat Jumat Masjid Darul Hikmah SMK Negeri 6 Yogyakarta yang berbahagia, rahimakumullah. Alhamdulillah, bersyukur kita karena limpahan rahmat serta karunia Allah yang tiada terkira, sehingga di tengah-tengah kesibukan kita masih bisa menyempatkan hati, pikiran, jiwa dan rasa kita untuk mentaati perintahnya. Semoga Allah senantiasa melimpahkan hidayahnya, sehingga dalam setiap langkah kita dibimbing untuk senantiasa berada di dalam taat kepadanya. Jemaah salat Jumat yang berbahagia, orang mengatakan zaman ini adalah masa industri 4.0 yang ditandai dengan perubahan yang sangat cepat, kemudahan didapat di mana-mana, kemajuan teknologi yang luar biasa, dan tidak bisa diprediksi keadaan kita. Barangkali kita sering menduga bahwa dengan adanya hal-hal yang seperti tadi akan memudahkan jalan hidup kita. Memang benar, dengan kemajuan teknologi banyak hal-hal yang dimudahkan, tetapi juga tidak sedikit yang hilang dari kehidupan kita. Misalkan kepedulian kita kepada sesama. Bahkan dengan kemajuan teknologi kita sering melihat orang saling membuli, saling merendahkan, saling menjatuhkan, saling membuka aib, dan tidak jarang bahkan sampai kepada suami membuka aib istri atau istri membuka aib suami. Sehingga akhir-akhir ini banyak sekali kasus perceraian yang ditimbulkan gara-gara kemajuan teknologi. Hadirin yang berbahagia, di dalam agama kita harusnya segala sesuatu itu menjadikan kita lebih mudah. Sebagaimana kalau misalkan kita ini bergaul, menyelesaikan masalah, ada satu yang diberikan patokan oleh Rasulullah. Rasulullah pernah bersabda, barang siapa yang memudahkan urusan saudaranya di dunia, maka Allah akan memudahkan urusannya di akhirat. Barang siapa yang menutupi aib saudaranya di dunia, maka Allah akan menutupi aibnya di akhirat. Dua hal ini yang mungkin kadang hilang dalam kehidupan kita. Terlebih dengan kemudahan yang didapat dengan kemajuan teknologi, sangat tidak mungkin orang memikirkan orang lain. Apalagi misalkan kita ingin membeli sesuatu, sekarang kita tinggal buka aplikasi. Ketika kita menginginkan makanan, kita buka aplikasi, dan rasanya tidak mungkin kita memesankan orang lain untuk menggunakan dana kita misalkan. Kalau kita pesan lewat aplikasi, tentu kita hanya memikirkan apa yang kita butuhkan, seberapa banyak, dan mungkin sangat jarang sekali kalaupun ada memikirkan misalkan tetangga kita juga membutuhkan, kemudian kita memesankan juga. Hadirin yang berbahagia, ada sebuah kisah inspiratif. Ada seorang yang menengok gurunya. Ketika gurunya ini sudah pensiun, kemudian orang tadi menengok gurunya. Kemudian ditanya,
Kamu siapa? Oh, saya murid Bapak. Bapak masih ingat enggak? Oh, saya masih ingat. Kamu sekarang kerja di mana, Nak? Oh, saya jadi guru juga, Pak. Wah, bagus sekali. Seingat saya kamu tidak pernah punya keinginan untuk jadi guru. Kamu merasa tergugah untuk jadi guru sejak kapan? Kemudian sang murid tadi bercerita, Bapak masih ingat ya ketika di kelas, ketika Bapak mengajar, ada seseorang yang kehilangan jam di kelas. Saat itu memang hati saya tergoda, saya sangat ingin jam. Kemudian keinginan saya itu membuat saya mencuri jam teman saya. Kemudian ketika di kelas itu jadi kegaduhan, Bapak menyuruh kami semua satu kelas itu untuk memejamkan mata. Kemudian Bapak menggeledah setiap kami dari saku ke saku dengan mata terpejam. Kami disuruh semuanya untuk memejamkan mata. Kemudian ketika Bapak menemukan jam itu di saku kami, Bapak tidak mengucapkan sesuatu pun, kemudian mengembalikan kepada yang kehilangan. Sehingga ketika sudah selesai, Bapak menyuruh semua siswa untuk membukakan mata. Dan kemudian Bapak mengatakan, Alhamdulillah jamnya sudah ketemu, maka mari kita tutup pelajaran kita hari ini. Hadirin yang berbahagia, kemudian siswa tadi mengatakan, saat itulah Bapak, harga diri saya merasa dilindungi oleh Bapak. Sehingga saya terbersit keinginan untuk menjadi guru. Karena ternyata dengan membagi ilmu, melindungi kehormatan orang lain, itu membangkitkan saya untuk ingin menjadi seorang guru seperti Bapak. Hadirin yang berbahagia, kadang-kadang kita dalam menyelesaikan permasalahan di pendidikan, kita kadang-kadang menyelesaikan tetapi tidak mengurangi masalahnya. Kita mungkin sebentar lagi akan mengadakan pleno kenaikan kelas. Kadang-kadang kita mengungkapkan dengan menyebutkan aib murid-murid kita, atau kadang kita bahkan dengan sengaja membeberkan kekurangan anak didik kita. Kalau mungkin di depan pleno guru masih mungkin bisa diterima, karena memang tujuannya untuk membuka mana yang kurang, mana yang tidak. Tetapi ketika itu disebarkan di lingkungan yang bukan pada tempatnya, misalkan di sama teman, kemudian teman-teman itu menyebarkan kepada teman-temannya lagi, maka ini sangat jadi akan membuka aib seseorang. Dan ini yang bisa menjadikan seseorang merasa dibully. Hadirin yang berbahagia, kalau Rasulullah mengatakan siapa yang menutupi aib saudaranya di dunia, maka Allah akan menutupi aibnya kelak di akhirat. Maka kadang-kadang dengan kemajuan teknologi ini kita sering sekali membuka aib yang tanpa sengaja, sehingga ada orang yang terluka, ada orang yang merasa direndahkan. Bahkan kalau kita menegur seseorang pun itu harus tepat pada waktunya, tepat pada kondisinya. Pernah suatu riwayat Rasulullah itu hendak biasa ketika mengadakan sholat maghrib langsung sholat isya. Kemudian ketika itu ada semacam kajian. Ketika di dalam kajian itu ada orang yang mohon maaf membuang gas kentut gitu, tapi tidak berbau, sehingga ada orang yang merasa terganggu. Tidak bunyi tapi baunya terasa sekali. Kemudian Rasulullah mengatakan, ketika orang-orang kan sudah mengatakan nanti pasti akan terlihat siapa yang kentut ketika hendak sholat isya gitu. Kemudian dalam kajian itu Rasulullah mengatakan, siapa yang mengulang wudunya dia ada orang yang mulia. Kemudian Rasulullah mengulang wudunya ketika mau sholat isya, sehingga para jamaah ketika itu juga mengulang wudunya semua, sehingga tidak ada seorang pun yang sempat tahu siapa yang tadi buang gas, karena semuanya wudu. Ini bagaimana Rasulullah memuliakan saudaranya, sehingga tidak mau dia menghinakan. Ini salah satu bagaimana sikap Rasulullah menghadapi satu permasalahan, sehingga permasalahan itu selesai tapi tidak meninggalkan masalah yang lain. Kepedulian yang semacam ini kadang-kadang hilang dalam situasi yang sekarang. Apalagi kita sebentar lagi mau menghadapi Hari Raya Idul Kurban,
Yang dimana Idul Kurban berarti kita itu hendak mendekatkan diri kita kepada Allah dengan meningkatkan kepedulian kita kepada sesama. Salah satunya dengan memberikan sedikit harta kita melalui hewan kurban yang akan kita korbankan. Kepedulian baik secara materi maupun secara kejiwaan. Sebagaimana tadi yang saya ungkapkan, salah satunya tidak membuka aib saudara kita, melindungi harga diri saudara kita, membantu kesulitan saudara kita. Itulah yang esensi dari Hari Raya Kurban, di mana dalam Hari Raya Kurban kita dibangkitkan kembali rasa peduli kita kepada sesama yang mungkin ini hilang dalam masa era industri 4.0 ini. Hadirin yang berbahagia, semoga ketika kita nanti betul-betul menjalani Hari Raya Kurban, kepedulian kita ini semakin meningkat sehingga Allah memudahkan urusan kita di dunia dan memudahkan urusan kita di akhirat, karena kita juga senang dan sering memudahkan urusan orang lain. Semoga Allah menutupi aib kita di akhirat kelak, karena kita memang senantiasa tidak pernah membuka, membuli atau menghinakan orang lain di dunia ini. Semoga Allah senantiasa menjaga kehormatan kita. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim.